Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Ramadan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta, mata pelajaran matematika. Hari ini saya ingin melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan. Yuk, mari ikut saya masuk kelas. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Ayo ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya Bapak akan ngecek kehadiran kamu ya. Bapak akan panggil satu-satu. Nanti kalau kamu hadir, langsung tunjuk tangannya dan katakan hadir. Pada saat ada temanmu yang tidak hadir, tolong berikan keterangannya. Dia sakit, izin atau apa ya. Oke, Bapak panggil satu-satu. Aini Kairunisa hadir. Daifa, Felicita, Humaira, Kaindra Albaki, alhamdulillah hadir semua. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya, apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai, bagaimana cara menentukannya, itu akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang perbandingan ya. Sebelum kita belajar perbandingan senilai dan berbalik nilai, kita sudah mempelajari perbandingan. Nah, apa yang kamu ketahui tentang perbandingan? Ada Pak, membandingkan dua hal. Ya, benar Zulfikar ya. Membandingkan dua hal atau dua nilai pada suatu besaran. Nah, bagaimana terkait tentang satuannya? Saya Pak, satuannya harus sama Pak. Ya, benar sekali ya. Besaran harus memiliki satuan yang sama ya. Nah, hari ini kita masuk ke perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, Bapak mau nanya nih. Apakah kamu ketahui apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Ya, mungkin yang sudah baca-baca ya semalam tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Oke. Dalam kita mempelajari suatu perbandingan ya, itu ada manfaatnya ya. Yang pertama manfaatnya adalah untuk memahami suatu pengkelompokan atau klasifikasi ya. Nah, di sini ada di Quran juga tentang membicarakan tentang perbandingan, yaitu ada di surat Al-Maidah ayat 50, apa hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi di dalam Quran sudah ada terkait tentang perbandingan. Dia membandingkan hukum yang dibuat manusia dengan hukum yang dibuat oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Nah, setelah kita tahu apa itu pengkelompokan atau klasifikasi, selanjutnya kita dapat menentukan keputusan atau memilih keputusan. Aku mau ikut di A atau aku mau ikut di B, gitu ya.
Nah, di sini juga ada di surat Al-A'raf ya ayat 96, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman berarti dia memilih hukum Allah dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan mereka berkah dari langit dan juga dari bumi. Tetapi mereka mendustakannya, ya, yaitu ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi ada sebagian yang pilih hukum Allah, ada sebagian yang pilih hukum manusia, ya, dari hal yang dibandingkan itu tadi, ya. Nah, seperti itu manfaat. Jadi pertama manfaatnya apa? Kamu dapat apa? Mengkelompokkan, mengklasifikasi, ya, yang mana yang A, yang mana yang B. Setelah kamu kelompokkan, apalagi kamu dapat memilih atau menentukan kamu mau yang mana, gitu ya. Hari ini kita mau ngapain aja sih, ya? Kita mau pertama nanti setelah Bapak menerangkan ini kita akan pretest dulu, ya. Nanti handphonenya sudah dibawa, nanti silakan diambil handphonenya. Kedua adalah membentuk kelompok belajar. Ya, jadi setelah handphonenya sudah dibawa, ambil terus kamu melakukan pretest. Terus setelah pretest kita akan membentuk kelompok. Nah, pembentukan kelompok hari ini kita game. Ya, game untuk membuat kelompok. Nah, berikutnya setelah kamu sudah terbentuk kelompok, kamu selesaikan LKPD yang akan Bapak berikan nanti, ya. Ini LKPD-nya, nanti dikerjakan secara diskusi kelompok, ya. Setelah kamu sudah menyelesaikan LKPD-nya, ya, kamu mempresentasikan hasil dari pekerjaan kamu, ya, pekerjaan kelompok kamu, ya. Nanti perwakilan dari kelompok itu maju ke depan untuk presentasi, ya. Setelah presentasi, ya, nanti akan ada yang nanya atau ada yang menanggapi, silahkan, ya, dipersilakan. Pada saat nanti kelompok, perwakilan kelompok itu presentasi, kalau ada yang mau nanya dipersilakan untuk bertanya, ya. Nah, setelah presentasi kelompok selesai, kita evaluasi pembelajaran apa yang sudah kita dapat pada hari ini, ya. Nah, dan juga kita refleksi yang kamu dapat pada hari ini itu seperti apa, menyenangkan kah atau seperti apa, ya. Itu ceritakan di refleksi. Nah, setelah kita evaluasi dan refleksi, kita akhir ke post test. Nanti post test kita mengerjakannya melalui Google Form, ya. Nanti kamu kerjakan lewat handphone, lalu dikumpulkan. Setelah itu penutup, yaitu kamu mengumpulkan LKPD-nya ke depan dan mengumpulkan handphonenya juga ke depan. Oke, bisa dimengerti semuanya? Bisa, ya. Kita mulai, ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak mau nanya dulu nih. Apakah kamu pernah menjumpai suatu hal yang dapat dibandingkan? Nah, sebutkan apa saja yang dapat dibandingkan. Tunggu dulu, jangan dijawab dulu. Silakan ambil handphonenya ke depan, ya. Lalu buka classpoint.apps. Oke, semua handphone sudah terbagi, ya. Silakan masuk ke browser, bukakan classpoint.app, ya. Nanti masukkan ini kodenya 58698, ya. Masukkan namanya dan kodenya. Sudah masuk semua? Oke, Bapak mulai, ya. Silakan dijawab. Baik, Bapak close, ya. Udah semua, ya. Ya, adalah jawaban-jawaban kamu dari pertanyaan yang tadi, ya. Menurut Bapak ini menarik dan unik, ya. Membandingkan case HP dan lain-lain, ya. Ya, kita masuk kepada pretest, ya. Kita masuk kepada pretest. Baik, silakan buka joinmyquiz.com, ya. Ketikan 465329, ya. Masukkan nama panggilan aja. Oke, sudah semua, ya. Sudah login semua. Kita mulai, ya. Oke, sudah semua, ya. Kita lihat hasilnya. Ya, kita beri selamat dulu kepada Ray dan Queenesha. Ya,
yang telah menjawab dua-duanya benar. Ya, yang lain Bapak lihat masih ada yang salah, bahkan ada yang salah dua-duanya. Tidak apa-apa karena kita masih belum mempelajarinya ya. Ini Bapak kasih soal terkait tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya seperti yang Bapak sampaikan pada rangkaian kegiatan tadi ya. Setelah kita pretest, kita akan mengerjakan suatu masalah ya atau menyelesaikan suatu masalah yang ada di LKPD ya. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Baik, LKPD sudah diberikan ya. Sekarang kita masuk kepada orientasi masalah yang pertama. Di sini Bapak bacakan soalnya. Seorang pesepeda sedang berolahraga pada akhir pekan. Dia mengayuh sepedanya sejauh 9 km dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam dan membakar sekitar 288 kalori. Berapa kalori yang dibakar jika pesepeda tersebut mengayuh sejauh 11 km dengan kecepatan rata-rata yang sama? Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi di rangkaian, kita hari ini akan menyelesaikan masalah ini dengan berkelompok ya. Bapak sudah membuat satu game ya. Nama gamenya adalah menyusun kata. Ya. Di sini sudah ada kata-kata ya, banyak kata nih, kertas di sini. Nanti Bapak taruh secara acak. Silakan langsung ambil secara random ya, bergantian. Nanti setelah itu kamu ya, tugas kamu adalah mencari pasangannya sehingga membentuk suatu kalimat. Oke? Bisa dipahami? Saya sudah dibagi semua kertasnya? Berisi tentang kata-kata apa? Janji pelajar Muhammadiyah. Ayo silakan mulai cari pasangannya. Ayo. Udah semua? Udah terbagi kelompoknya? Satu. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Berhormat patuh terhadap orang tua dan guru. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Baik, pembagian kelompok sudah dibentuk ya. Ya, nanti silakan duduk secara berkelompok. Ayo kita mulai atur bangkunya. Baik, apakah sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, silakan dimulai mengerjakan LKPD-nya ya bersama teman-teman kelompoknya. Nanti Bapak akan keliling ya untuk mengecek jawaban dari anak-anakku semua. Oke, silakan dimulai. Tulis namanya dulu, informasi yang didapat apa aja dari situ. Tulis 9 kilo itu apa? Jarak pertama 9 kilo. Jarak 1, tulis jarak 1 9 kilo kan. Nah, berikutnya apa lagi yang diketahui? Gimana kelompok 1? Jarak 1, iya. Terus apa lagi? Di jarak 1 ada apa? Kalori. Kalori yang terbakar, ya. Kalori boleh, atau kalori kalau kecepatan perlu nggak untuk dituliskan? Nggak tahu, nggak kayaknya. Kayaknya enggak. Cuman ke jarak sama, ini perbandingannya apa dengan apa sih? Mana saya tahu? Kalori dengan kecepatan. Kalori dengan
apa jarak ya. Berarti yang ditulis yang penting-penting aja. Yang kecepatan nggak usah ditulis ya. Gitu. Ya gimana kelompok B? Wih, udah jauh ya. Iya, kecepatan, jarak ya, ditanyakan berapa kalori yang terbakar ketika 11. Nah, ini permasalahan di atas merupakan perbandingan apa menurut kamu? Kalau jaraknya makin jauh, kalorinya gimana? Makin banyak. Berarti perbandingan apa? Senilai. Senilai. Ya, sekarang kamu misalin. Ini perbandingannya apa dengan apa tadi? Hah? Senilai di situ. Iya, perbandingannya senilai. Yang dibandingkan apa dengan apa? Kalori dengan Dengan jarak. Kan kalori dengan jarak ya. Berarti kamu misalnya A-nya jarak, berarti misalnya B-nya berarti sebagai kalori, besar kalori. Benar, jarak keduanya 11 kilo. Berarti permasalahan di atas merupakan perbandingan apa? Ketika jaraknya makin jauh, kalorinya gimana? Makin banyak yang terbakar ya. Berarti dia perbandingan apa? Senilai. Tulis di bawahnya. Perbandingan senilai. Tulis yang ditanya. Iya, tulis yang diketahuinya benar. Ya nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ya, gimana? Berarti yang B2 kan diketahui nggak? Nggak ya? Berarti disimbolin. Misalnya A atau X aja lah ya. Boleh. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Berarti kalau senilai itu dia memenuhi perbandingan ini nih. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Tulis di sini. Langsung masukin angkanya aja. A1 apa? 9 per 11 sama dengan 288 per X. Iya. Ya, ini yang dipermasalahkan apa? Apa dengan apa? Membandingkan apa dengan apa? Kecepatan. Dan Kalori dan kilometer. kilometer itu apa? Jarak. Ini itu jarak dan kalori. Ya kan, makin jauh jaraknya berarti makin besar kalori yang terbakar, gitu kan? Nah, sekarang A-nya berarti kamu misalin sebagai kan antara jarak dan kalori. Berarti A-nya jaraknya gitu kan misalnya. Terus B-nya apa? Kalorinya. Nah, A-nya jarak, B-nya kalori. 9, benar. A2-nya apa? Yang sebagai jarak yang kedua? 11. Kalau yang B2-nya nggak diketahui kan? Berarti X misalnya. Itu kan yang ditanya kan? Yang B2-nya. Berarti bentuknya gimana? Benar, A-nya yang jarak, B-nya yang besar kalori yang terbakar. berarti ini yang 11 km ini 2. Ini di sini A1 9, A2 11 gitu. Oh, ini 288. Ini X yang bawa X. Nah, Ini diisi enggak? iya diisi. Berarti A-nya apa? Sebagai apa? Jarak. B-nya sebagai kalori. A2 kali. Nah, tulis aja nih B2 yang mana? Nih. B1 kali B2 dibagi A1. Iya. Masukin angkanya. Bener, A2 11 yang B2 yang ditanya kan? Iya, B. Ya, X lah misalnya. Terus berarti jawabnya gimana? Yang B2 berarti X. Belum diketahui kan? B2 kan belum diketahui. Berarti tapi A2-nya 11. A2-nya 11. Tuh masukin angkanya, berarti 9
Per apa? Oh iya, 288. 288 Ini di mana sih? Aduh, bentar. sama dengan Sama dengan 11 per X. Ya. Berarti B2 sama dengan ini. 288 dikali 11. 288 kali 11 bagi Dibagi sama 9. 9. Tinggal dihitung. 288 bagi 9. Iya, gitu. X per B2. Yang sebelum Langsung masukin angka. Langsung masukin angka. B1-nya kan 288. Udah. benar nggak Pak? 3252. Coba aja dihitung. Nih, 28 mana pembagiannya? Hitungannya. Hitungannya. Yo Allah di otak. 28 bagi 9 kira-kira 27 ya? 3 ya? 3. Berarti simpan 18. 18 2. 32 kali 11 berarti 352. Iya benar. Sip. Good. Mantap. Oke, sepertinya Bapak lihat sudah semua ya untuk menjawab masalah yang pertama. Nah, Bapak mau manggil kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok LKPD kami. Dipersilakan untuk Aini untuk menjelaskan. Diketahui jarak 9 km, kecepatan 15 km per jam, kalorinya 288 kalori. Permasalahan di atas merupakan perbandingan senilai. Ditanyakan berapa kalori yang dibakar jika pesepeda tersebut mengayuh sejauh 11 km dengan kecepatan yang sama. Untuk mempermudah perhitungan, komponen jarak tempuh diubah menjadi variabel A dan komponen besar kalori yang dibakar diubah menjadi variabel B. Misal A jarak, B kalori. A1 9 km, B1 288 kalori, A2 11 km, B2 X kalori. Berdasarkan pola perbandingan pada pertemuan sebelumnya, didapat persamaan di rumus 1. Model matematikanya 9 per 288 sama dengan 11 per X. Menyelesaikan B2 288 kali 11 dibagi 9. Jadi hasil dari B2 adalah 352. Jadi kalori yang dibakar pesepeda adalah 352 kalori. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3 yang telah presentasi. Ya, silakan kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tentang jawaban kelompok 3? Ya, silakan Feli. Bagaimana cara kita menentukan soal itu perbandingan senilai? Jadi, cara kami menentukan bagaimana kami dapat menyimpulkan itu adalah perbandingan senilai adalah jikalau jarak tempuhnya semakin jauh, maka kalori yang dibakar akan semakin banyak. Maka dapat kami simpulkan bahwa itu adalah perbandingan senilai. Oke, terima kasih sudah menjawabnya. Benar sekali ya. Apakah Feli sudah mengerti? Sudah ya. Oke. Kalau jawaban dari kelompok 3 sangat baik ya, benar. Bahwa kalau kita menentukan perbandingan senilai seperti apa? Ketika kita melihatnya ketika jaraknya naik ya, jarak makin jauh, maka kalori yang terbakar makin banyak ya. Begitu pula sebaliknya, ketika jaraknya makin sedikit ya atau makin turun, maka kalori yang terbakar juga makin sedikit ya. Oke, kepada kelompok 3, terima kasih atas presentasi dan jawabannya. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3. Baik, kita sudah di tahap akhir, itu sudah
tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan tentang perbandingan senilainya dengan sangat baik, begitu pula dengan pertanyaannya dan jawabannya. Ya, kita masuk kepada evaluasi. Jadi, untuk perbandingan senilai itu kamu dapat menentukannya jika apa? Komponen 1 naik, komponen 2 juga naik. Komponen 1 turun, komponen 2 juga turun. Oke, benar sekali ya. Komponen 1 naik, komponen 2 juga naik, begitu pula sebaliknya. Nah, di sini sehingga kita memiliki bentuk umumnya, yaitu nih A1 atau komponen yang pertama ya. Komponen 1 itu dibanding dengan B1-nya ya, komponen yang keduanya ya. Misalkan tadi jarak dengan kalori ya. Nah, begitu pula dengan yang kedua juga sama, berarti ini jarak yang kedua, ini kalori yang kedua ya. Nah, untuk menentukan perbandingan berbalik nilai gimana? Komponen 1 naik, komponen 2 turun. Komponen 1 turun, komponen 2 naik. Iya, benar sekali ya, komponen satunya kalau naik, komponen 2-nya malah turun. Begitu pula sebaliknya, kalau komponen satunya turun, komponen keduanya naik. Nah, dari sini contoh di perbandingan berbalik nilai apa dengan apa? Kecepatan dan waktu ya, kecepatan dan waktu ya. Nah, ketika kecepatannya naik ya, waktu yang dibutuhkan makin singkat atau makin turun. Nah, ketika kecepatannya melambat atau makin turun, maka waktunya juga malah makin naik atau makin lama kamu sampai ya. Nah, di sini kita dapat bentuk umumnya untuk kecepatan dan waktu yang pertama itu dikalikan. Itu akan sama dengan kecepatan dan waktu yang kedua, ya, yang kedua. Oke, silakan sekarang dibuka handphonenya, ya. Kita akan refleksikan dulu ya. Bagaimana kesan terhadap pembelajaran hari ini dan apa saja yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini. Di kelas poin ya, kelas poin yang tadi dibuka kembali kelas poinnya, masukkan kodenya 858698. Oke, sudah masuk semua anak-anak? Sudah ya, kita mulai ya, silakan dijawab ya. Oke, Bapak close ya. Bapak masukkan ke slide. Nah, ini jawaban dari Ananda semua ya. Tentang perbandingan, tentang refleksi kita ya. Terkait tentang pembelajaran hari ini. Ya, menarik dan unik-unik ya. Nah, jawaban-jawaban dari kamu yang kamu lakukan di handphone itu akan langsung masuk ke dalam slide ya. Jadi menggunakan kelas poin ya. Sekarang kita saatnya post test ya. Link sudah Bapak berikan di grup kelas ya. Silakan dibuka dan dikerjakan. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah ya. Ya, kita di penghujung kegiatan belajar kita hari ini ya. Silakan kepada anak-anak semua nanti dikumpulkan LKPD-nya ya, yang sudah tadi dituliskan, diisikan, dan juga handphonenya ditaruh di depan. Oke, nanti ya setelah penutupan. Oke, terima kasih Anandaku semua ya, semoga pembelajaran kita hari ini dapat kita pahami dan dapat kita mengerti bersama-sama ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk pembelajaran esok hari ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan penilaian harian ya. Penilaian harian untuk materi perbandingan, yaitu ada skala, ada pengukuran, dan ada perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Nanti silakan dipersiapkan untuk penilaiannya. Oke, bisa dimengerti? Bisa ya.
terima kasih atas perhatiannya Nandaku semua. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditaruh handphonenya dan juga LKPD-nya.